Halo semua, di video kali ini saya akan share ke teman-teman sekalian bagaimana caranya untuk mengecek plagiarisme menggunakan Turnitin. Nah, pertama kita masuk dulu ke website turnitin.com. Kemudian silakan login menggunakan account kalian masing-masing. Biasanya Turnitin ini akan dikoordinir oleh universitas. Nah, kebetulan di kampus saya di Taiwan juga menggunakan Turnitin, dan kami sebagai mahasiswa mendapatkan akses, ya, mendapatkan hak untuk mengakses Turnitin ini. Nah, kita masukkan email address dan password yang sudah di-set, kemudian login. Nah, jadi kalau di kampus saya, di Chaoyang University of Technology, kami akan dibuatkan semacam kelas, ya, per semester. Kelas per semester yang kita bisa enroll di kelas tersebut dengan memasukkan keyword dan ID. Setelah itu, kita bisa menggunakan Turnitin untuk melakukan cek, plagiarism check pada paper-paper kita, ya. Jadi ini contohnya, beberapa ini sudah expired karena semester yang sudah berlalu, dan ini saya sudah enroll di semester yang baru lagi. Oke, jadi kita klik yang aktif. Nah, kemudian di sini ada beberapa menu, ada kelas portfolio, migrate, discussion, calendar, ya, dan ada paper 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi teman-teman diberikan kesempatan untuk melakukan pengecekan. Itu ada 7 paper. Dan setiap paper ini bisa berulang kali, gitu ya, berulang kali melakukan pengecekan. Tapi dalam satu hari tidak lebih dari 3 kali, ya. Kalau sudah lebih dari 3 kali, nanti tunggu hari berikutnya lagi sampai akun ini expired. Jadi expired date-nya itu kurang lebih 1 semester. Nah, mari kita lihat submit. Saya akan beri contoh bagaimana mengecek plagiarisme, ya, untuk paper atau tulisan kita. Jadi ini siapkan papernya dulu. Sebagai contoh, saya sudah punya satu conference paper yang akan saya cek. Jadi kita siapkan dulu, kita cari dulu. Nah, ini contohnya. Oke. Kemudian upload. Jadi di Turnitin ini juga sudah ada, ya, dihitungkan file size, page count, word count, character count, gitu. Jadi kalau semakin banyak paper kalian, jadi akan lebih banyak waktu yang diperlukan untuk mengecek. Jadi harus sabar. Confirm. Kemudian return to assignment list. Nah, untuk pengecekan ini tuh tidak terbatas berapa halaman, ya. Jadi kita pun juga bisa mengecek buku gitu yang lembar halamannya itu sangat banyak juga boleh, tapi biasanya membutuhkan waktu yang panjang. Dan semuanya ini konfirmasinya akan ada di email yang kalian daftarkan, ya. Ini contohnya, Dear Christine, paper ID bla bla bla, you have successfully submitted the file, nama filenya apa, begitu. Oke, ini contohnya. Jadi sabar menanti. Oke, nah karena ini tadi kan cuma conference paper yang 5 lembar, ya, dan hasilnya juga sudah keluar. Ini, ya, 19% warnanya hijau. This is the percentage of text in your paper that match source in our database.
kita bisa klik. Oke. Nah, ini contohnya. Kemudian di sini juga ada beberapa filters ya yang sering digunakan. Biasanya kita akan exclude quotes dan exclude bibliografi. Ya, kemudian bisa juga ya, misalkan exclude source dan less than, misalkan 10 word, 100 word, 200 word, terserah. Tapi biasanya untuk submit jurnal atau conference yang dicetak adalah ini ya. Jadi exclude quotes, exclude bibliografi, ya ini tidak dihitung. Begitu. Dan biasanya untuk menulis paper dan conference paper mereka akan minta similarity check-nya itu harus di bawah 30%. Ya, dan paper ini sudah 19%. Jadi aman. Ya. Mari kita coba apply, nanti akan berkurang, cuma 9% saja. Ya, jadi standar untuk penulisan paper dan conference paper biasanya yang diterima itu di bawah 30%. Ya, kalau lebih dari 30% itu artinya similarity-nya terlalu tinggi dan teman-teman harus merubah sehingga similarity check-nya menjadi di bawah 30%. Nah, paper ini 9% saja, jadi aman. Nah, ini sangat lengkap sekali keterangannya ya, ada 1% dari GitHub, kemudian 1% dari ini ya, sudah di-listkan juga nih sumbernya mana ya. Kita bisa klik, asalkan tidak di private, berarti bisa diklik. Oh, berarti ada yang sama dari tulisan ini, begitu ya. Jadi Turnitin ini sangat membantu untuk proses pengecekan ya. Proses pengecekan dan editnya itu sangat detail. Ya, jadi sangat berguna sekali untuk teman-teman ya, sebelum submit ke jurnal atau conference. Ada baiknya dicek similarity-nya dulu. Ya, dan usahakan similarity-nya ini di bawah 30%. Karena biasanya kalau kita mau submit ke jurnal-jurnal yang bagus, jurnal yang terindeks Scopus, SCIE, SCI gitu ya. Dan screening pertama itu pasti plagiarisme ya. Dan salah satu software yang digunakan adalah Turnitin seperti ini. Dan kalau di submit pertama saja Turnitinnya sudah nggak lolos, berarti teman-teman harus memperbaiki sampai similarity check-nya itu di bawah 30% baru bisa masuk ke tahap berikutnya. Ya, jadi lebih baik dicek dulu sebelum submit supaya waktu processing time-nya itu lebih cepat gitu ya. Karena kan kalau di submit kemudian dikembalikan lagi untuk Turnitin check, kemudian submit lagi dikembalikan lagi, ini akan memakan waktu sangat lama. Jadi ada baiknya kalau paper ini sudah disiapkan dulu sebaik mungkin. Oke, nah ini contohnya, ada detail sekali ya, dan bisa di download. Oke. Jadi ini sangat berguna sekali, ini yang saya gunakan ketika saya mau submit conference paper, journal paper, begitu. Saya akan cek melalui Turnitin dulu, ya. Nah, ini dia reportnya, ya. Dan biasanya juga report ini akan diminta ya. Jadi teman-teman bisa download. Ada juga conference paper, komitenya meminta hasil dari Turnitin check. Ya, jadi akan muncul semua. Nah, ada kalanya memang untuk seperti ini ya, nama fakultas ya, Faculty of Information Technology. Kita kan nggak bisa ganti karena memang itu nama. Ya, jadi ya memang biarkan seperti itu. Kemudian seperti COVID-19, ini kan coronavirus disease, juga kita nggak bisa ganti karena itu nama. Ya, Kamins,
Dan itu juga nama-nama yang sudah umum atau familiar. Makanya kenapa kalau di jurnal itu diberi kesempatan 30%, karena ada kalanya terms-terms atau teori-teori atau variabel-variabel dan parameter yang tidak bisa diganti dan memang harus sama, ya. Bahkan nama, kemudian nama autor, kemudian nama fakultas ini pun juga bisa diganti karena itu memang nama. Nah, ini kurang lebih reportnya. Similarity indexnya 9% ya, internet source 7%, kemudian publication-nya 6%, student paper 4%. Nah, ini dia keterangannya. Dan tadi kalau mau lebih detail lagi bisa melalui account si Turnitin. Nah, ini tadi yang exclude quote sama bibliografinya kita on-kan ya, jadi kan tidak termasuk, itu tidak dihitung. Oke, jadi ini contohnya tadi 9%. Oke, mudah ya cara menggunakannya dan ini bisa digunakan berulang kali. Ya, kita mau cek lagi misalkan ya setelah diganti mau cek lagi bisa nggak? Bisa. Oke, jadi sangat mudah menggunakan Turnitin. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan insight atau informasi bagi teman-teman yang ingin menggunakan Turnitin untuk pertama kali ya. Jadi jangan bingung karena caranya cukup mudah ya, seperti yang sudah saya presentasikan tadi. Semoga video ini bisa membantu kalian. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye.